Bapak nggak nggak bacain slide tuh ya. Tadi sih Bapak udah bacain slide nih di kelas sebelah nih, Bu. Berarti kelas ini Bapak nggak mau bacain slide, enggak. Apa namanya, mungkin sudah, inilah, sudah ada yang baca, tapi intinya itu ya, dalam belanja beban tuh kita harus tahu jenis belanjanya apa, jenis belanja atau bebannya, terus cara pembayarannya, dan sekuen akuntansinya. Menurut aku sih hanya 3 itu ya. Kan kalau, eee, dibandingkan dengan, mmm, kan pasti kan pengakuan, gimana pengukuran gitu ya, gimana apa, eee, penyajian dan pengungkapan gitu ya. Nah, ini jenis belanja beban gitu ya. Jenis belanja beban ini, sorry, jenis belanja beban ini, Bapak coba lihat ya di slide Bapak terdahulu. Kelihatannya agak beda. Hmm. Hmm. Oh, nggak ada sih, sama aja ya. Sorry. Ini slide-nya kelihatan nggak? Slide yang ada di itu. Kelihatan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, sorry. Kurang aplikasi sakti. Stop share. Tadi Bapak nah ini ya. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah nih, beban belanja nih ya. Tadi kan pertama kita harus tahu jenis beban atau jenis belanjanya apa. Nah ini kalau ini kan pengertian beban atau belanja ya, pengertian beban atau belanja. Pengertian beban atau belanja itu di sini gitu ya. Bebannya di sini itu merupakan versi akrual ya. Belanjanya versi kas gitu ya. Ini kalau di anggaran kemarin ada pengeluaran, ada belanja, belanjanya itu kewajiban, pengeluarannya versi kas gitu ya. Tapi kan itu di versi anggaran, kalau di versi akuntansi kan enggak. Nah ini, beban pemenuhan manfaat ekonomi gitu ya, atau potensi jasa gitu ya. Akibat apa? Akibat apa? Pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, ini nanti dibahas gitu ya. Nah, sedangkan belanja adalah semua pengeluaran dari Erkun yang mengurangi saldo anggaran. Nah, di sini nih, kita harus tahu eh, jenis belanja itu masuk mana gitu. Jenis belanja itu masuk mana.
Di sini belanja itu kan kalau kemarin dibagi jadi apa? Organisasi, fungsi, dan ekonomi gitu ya. Ini kan klasifikasi ekonomi nih. Tiga-tiganya nih, dua-duanya klasifikasi ekonomi. Cuma di sini ada beberapa pemekaran, beberapa perbedaan yang mungkin belanjanya di sini ada temennya di sini dengan kontranya dengan beban, tapi ya ada juga yang bermekar jadi banyak. Belanja pegawai pasti kalau di jurnal kasnya, kalau di jurnal akrualnya pasti beban pegawai. Tapi kalau belanja barang gitu ya, belanja barang dan jasa gitu ya, ini kodenya 52 gitu ya, 52 sekian gitu ya. Itu ada banyak di sini. Ada beban persediaan, barang dan jasa, pemeliharaan, perjadin, hingga beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Nah, nanti kalian bisa lihat itu eh, apa namanya? Beban-beban tadi ya, beban-beban tadi itu ya. Itu kalian bisa lihat tuh di kode basnya, bisa kalian lihat di mana? Keputusan Dirjen Perben itu ya tahun 2018 bisa Kep 211, Kep 531 sampai Kep 154 gitu ya 2019. Nah, itu kalian bisa lihat kodifikasi segmen akun basnya gitu ya. Nah, kembali lagi nih sini nih. Ini belanja barang ya tadi kan lawannya ini. Sedangkan belanja modal ya nggak ada di beban modal, nggak ada, adanya aset gitu, aset tetapnya apa gitu ya. Belanja bunga ada semua, belanja subsidi ada, belanja hibah ada, belanja bansos ada, belanja transfer nggak ada, beban transfer ada, belanja transfer nggak ada, adanya transfer gitu ya. Kemudian belanja lain-lain ada, beban lain-lain. Nah, sedangkan beban penyusutan ya atas penggunaan ekonomi ini ya konsumsi ini. Beban penyusutan dan amortisasi, beban piutang tidak tertagih itu tidak ada lawan belanjanya. Nah, ini beban. Nah, eh, kita harus tahu nih, beban itu punya siapa gitu, beban itu punya siapa gitu ya. Atau belanja itu eh, apa aja sih gitu ya, belanja itu apa aja. Oke, sebentar. Jadi kalau sudah bisa mendefine gitu ya, kalian bisa bisa tahu gitu ya. Nah, hmm, ini belanja bebannya nggak ada ya. Nah, kalau belanja itu kalian bisa lihat di modulnya apa ini ada nggak ya? Nah, inilah yang utama-utama aja ya. Kita lihat dari modulnya Pak Asas. Ini belanja pegawai ini ya. Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang gitu ya. Jadi kompensasi ya. Kalau kerja kita pasti dikasih belanja pegawai. Belanja pegawai itu apa aja? Gaji, tunjangan gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Sorry. Nah, kita lihat nih. Belanja pegawai gitu ya. Jadi kalau di sini pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang ataupun barang gitu ya. Belanja pegawai itu apa aja? Belanja gaji dan tunjangan gitu ya. Ini kadang kita sering salah kaprah gitu ya. Ini masih aja dulu mahasiswa bapak juga paling banyak di sini salah. Dia belum bisa membedakan mana gaji, tunjangan dan honor. Gitu. Belanja pegawai belanja 5, belanja pegawai 1 kodenya.
Satu-satu gaji dan tunjangan, tambah lagi satu-satu kan dia 6 digit ya. Gaji dan tunjangan PNS ya, satu-satu. Nah, kalau gaji pokoknya ini 5111 lah, berarti belanja gaji pokok PNS gitu ya. Di 5 belanja, 1 belanja pegawai. Nah, ini 1 belanja, ini 5 belanja, 1 belanja pegawai, lalu ini 1 belanja gaji dan tunjangan, 1 lagi belanja gaji tunjangan PNS, kemudian di sini belanja gaji PNS, dan yang ini belanja gaji pokok gitu ya, PNS. Ada gaji dan tunjangan, habis itu 511. Nah, ini TNI Polri 511, 512-nya apa ya? 511. Nah, 512 ini ya. Belanja honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai transito ya. Ini ada belanja honorarium. Tapi berupa belanja uang honor tetap ini. Misalnya pegawai P3K gitu ya, P3K. Belanja honorarium. Belanja lembur pegawai gitu ya. Nih. Belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito contohnya. Belanja lembur, lalu ada belanja 51, belanja pegawai, belanja kontribusi sosial, belanja pensiun dan uang tunggu gitu ya. Ada belanja program jaminan sosial. Nah, selain itu berarti dia masuk belanja barang dan jasa gitu ya. Nah, ini nanti belanja barang dan jasa ini biasanya yang sering keliru di sini nih, belanja honor operasional satker. Nah, 52115. Nah, ini keliru di mana, Pak? Nah, itu tadi. Takutnya keliru ya di situ. Ini belanja pegawai, belanja barang. Nah, ini belanja barang dan jasa. Dicatat menampung pembelian barang jasa habis pakai untuk memproduksi barang jasa yang dipasarkan gitu ya. Termasuk pembayaran honorarium kepada non pegawai, pemberian hadiah uang atau kegiatan terkait dengan satu prestasi dan belanja perjalanan. Nah, di sini 52115. Ini kalau kita set ada nggak ya? Nah, ini kalau kita set ada nggak ya? Belanja apa tadi? Apa tadi ya? Kita set belanja honorarium ya. Set aja nih. Honorarium. Dia 512, 5121. Nah, keterangannya ada di sini nih. Misal tadi belanja honorarium gitu ya. Belanja uang honor tetap digunakan untuk pembayaran honor tetap termasuk honor pegawai honorer gitu ya, yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tupoksi gitu ya. Jadi bukan honorarium di luar itu ya. Di luar itu maksudnya kayak Bapak gini jadi narasumber gitu ya di sebuah kegiatan gitu ya. Sama-sama buat pegawai ini ya, sama-sama buat pegawai. Tetapi dia tidak termasuk dalam ini. 51-nya nih, 1-2-nya enggak termasuk. Tapi dia masuknya ke 52 gitu ya. Coba kita klik 52, belanja honorarium lagi ya. 1, 2, 6. Coba belanja honor ya. Honor. Honor apa tadi? Nah, ini nih. 52115. Belanja honor operasional satker ini ya. Nah, ini kadang mahasiswa sering nggak ngeh ini masuk mana gitu ya. Honor tidak tetap, belanja honor operasional satker gitu ya, 52. Berarti 5 itu belanja, 2 ini barang jasa nih, 1. Wah, ini yang kelima nih ya. Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satker seperti honor nih ya, honor pejabat perbendaharaan nih ya. Kemudian juga honor pengelola satker ini ya, pengelola gaji, kemudian ada honor operasional satker yang merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional
yang bersangkutan dan pembayaran honornya jadi dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. Bisa juga gitu ya. Nah, itu honor. Lagi. Kemudian ada juga ini belanja honor output kegiatan. Kalau tadi itu belanja honor operasional Satker 52115 sama ini belanja honor output kegiatan. Kalau tadi kan operasional bisa dari Januari sampai Desember. Kalau output kegiatan nih, honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan terkait dengan output seperti honor pelaksana kegiatan penelitian, honor misal staf melakukan apa SPMB ya gitu-gitu. Nah di situ tuh. Honor panitia pemeriksaan ini. Honor output kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan atau dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil gitu, insidentil nih kata kuncinya. Yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus-menerus dalam 1 tahun gitu ya. Nah, itu. Nah, ini yang kadang sering mahasiswa belum bisa membedakan belanja honor output kegiatan, kemudian ini ya, honor operasional satker gitu ya. Honor operasional satker ini karena dia ini apa dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran ada. Jadi seolah-olah kayak gaji gitu ya. Kalau gaji kan dari awal tahun sampai akhir. Nah, tapi ini eh, digunakan dalam rangka apa? Tadi untuk kegiatan yang terkait dengan operasional. Ya. Di honor tidak tetap yang digunakan. Jadi bisa saja nanti orangnya berbeda, tahun depan orangnya berbeda. Sekarang dapat, tahun depan nggak dapat. Makanya dia di sini. Karena operasional kantor itu dari Januari sampai Desember, ya dia dapat honor terus nih, gitu ya. Nah itu beda dengan yang ini nih, honorarium nih. Karena ini apa? Untuk pembayaran honor tetap termasuk honor pegawai honorer ya yang akan diangkat ini lebih ke belanja pegawai gitu ya. Gitu. Itu belanja honor. Nah, sekarang kita lihat belanja yang lain. Nah, setelah belanja honor, ini apa nih? Belanja barang tadi udah, lalu belanja modal. Nah, ini belanja modal juga sama nih. Belanja modal kalau di slide ini, ya di sinilah ya. Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap. Berarti kan belanja modal itu dia harus memenuhi karakteristik aset tetap gitu ya. Apa dia tadi? Punya manfaat lebih dari 1 tahun, 1 periode akuntansi ya. Serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nah, ini ya. Nah, yang sering salah juga ketika belanja itu mana membedakan belanja modal dan belanja barang. Di slide-nya itu sudah di apa? Sudah dibedakan ya, termasuk bagus itu ya, ini bagus. Ini yang slide yang satunya ya. Bedakan jenis belanja. Ini yang nampak ya. Nah, belanja barang itu kan ada banyak nih ya. Kalau belanja modal kan ini nih. Untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya ya. Yang punya manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Tanah, gedung, bangunan, peralatan mesin, CIJ, dan belanja modal non fisik lainnya gitu ya. Kalau barang jasa ya barang, jasa, pemeliharaan, perjadin, PLU, barang yang diserahkan pada masyarakat atau belanja barang yang diserahkan pada mantan presiden gitu ya. Tapi kalau mantannya
Rizky nggak bisa nih di sini. Atau mantannya siapa nih, Romiza, nggak bisa nih ya, dibelikan nih. Ini ada gambar mobil ini, mobilnya nih takutnya di endorse ini ya. Enggak ini ya. Ada mobil ini masuk belanja modal atau enggak gitu ya. Untuk mengetahui apakah suatu pengeluaran dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, ada 2 pertanyaan itu ya. Jawabannya ya atau tidak aja. Dia memenuhi karakter ini nih, definisi aset tetap. Kayak tadi itu apa, lebih dari 1 tahun, terus, apa namanya, berwujud gitu ya. Oh iya gitu ya. Lalu dia melampaui batas minim kapitalisasi enggak? Enggak. Kalau enggak berarti dia bukan belanja modal gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lainnya ini ya. Jadi ini nih, kriterianya ini nih, berwujud. Nah, pasti kan kita beli penghapus saja berwujud gitu ya. Punya masa manfaat lebih dari 12 bulan, iya, beli penghapus itu juga lebih dari 12 bulan ya. Digunakan dalam kegiatan operasional, iya, selalu. Penghapus kalau buat menghapus, eee, jejak mantan kan dihapus itu ya, dihapus gitu ya. Itu dipakai sehari-hari gitu ya. Nah, ini memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi enggak? Enggak itu ya. Menghapus kan paling harganya berapa ya, 100.000 paling, eh enggak ya, 25.000 gitu ya, nggak bisa gitu ya. Meskipun tahun depan penghapusnya juga nggak berubah juga kan. Nah, dia nggak masuk. Tapi kalau dia tadi ya, penghapusnya ini mahal Pak, penghapusnya ini, karena dia tidak hanya bisa menghapus tulisan Bapak, tapi menghapus kenangan mantan, wah lebih mahal gitu ya. Ya bisa juga tuh, lebih gitu ya. Nah ini batas kapitalisasi diatur di mana? Di PMK 181 2016 ini. Ini beberapa klasifikasi tetap dan batas minimumnya. Nah, yang jadi perhatian adalah peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan. Peralatan dan mesin ini lebih dari 1 juta dan gedung bangunan lebih dari 25 juta gitu ya. Jadi kalau kita beli aset senilai itu ya, kalau dulu malah 350 ya, 300.000 ya. Dan tiap tiap pemerintah daerah itu beda-beda itu ya. Mungkin kalau 1 juta di sini sama 1 juta di Papua beda gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua untuk membedakan tadi belanja modal ya, dilihat dari penggunaannya gitu ya. Pengadaan mobil, kalau begitu pengadaan mobilnya belanja modal atau enggak? Kalau belanja modal tergantung lagi nih, digunakan untuk kegiatan operasional atau enggak gitu ya. Kalau dia digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, bukan untuk dijual atau diserahkan, maka dia termasuk dalam belanja modal. Gitu. Aset tetap dalam belanja modal. Tetapi kalau pengadaan mobil itu tadi ya, kita niatkan untuk diserahkan ke panti asuhan gitu ya. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan enggak gitu ya. Berarti dia masuk ke dalam belanja hibah gitu ya, belanja hibah. Kalau dia masuk belanja modal tidak dicatat sebagai aset tetap, tapi persediaan gitu ya. Nah, konsekuensinya sebagai aset tetap ya ada belanja setelah perolehan gitu ya. Contoh lain ini ya, eee, kalkulator itu ya. Pengadaan kalkulator, belanja modal itu tidak tergantung, digunakan operasional, iya kan tadi berwujud, punya manfaat lebih dari 12 bulan, dipakai, tetapi nggak memenuhi kapitalisasi, maka nggak cocok di belanja modal, cocoknya di belanja barang. Nah ini 250.000 itu per buah, biasanya, eee, jebakannya itu belinya 10 ya, sehingga
dianggapnya memenuhi nilai kapitalisasi, padahal enggak juga, karena lihatnya per biji ya. Kayak gini kalau per bijinya 1, 2, 50, maka dia masuk ke dalam belanja modal gitu ya. Dibeli untuk apa? Dibagikan pada pegawai, dibagikan pada peserta diklat, diserahkan kepada masyarakat. Nah, diserahkan pada mantan presiden. Belanja barang masuk ke dalam belanja persediaan gitu ya. Kesimpulannya belanja modal adalah jika dapat menjawab iya atas 2 pertanyaan. Memenuhi definisi tetap iya, melampaui batas minimum kapitalisasi iya, gitu ya. Nah nih, atas perolehan aset belanja yang digunakan perlu diperhatikan apakah belanja barang, belanja modal, atau belanja hibah, atau jenis belanja selain belanja-belanja tersebut, gitu ya. Setelah kita memperoleh aset biasanya ada belanja, setelah perolehan aset gitu ya. Tujuannya tadi, ya supaya dia optimal itu bisa dipakai, gitu ya. Kalau di sini pencatatan membantu membedakan mana belanja modal atau tidak atas aset setelah tanggal perolehan. Mobil dinas dibeli, kecelakaan, gitu ya. Dia masuk belanja modal atau belanja pemeliharaan jika bisa menjawab dua iya dalam satu pertanyaan. Bertambah masa manfaat, kapasitas gitu ya, kapasitas ini. Kapasitas, kualitas, volume, kalau iya ada batas minimum kapitalisasi enggak gitu ya. Kalau enggak ya masuk belanja pemeliharaan gitu ya. Bertambah masa manfaat gitu ya. Di sini ada enggak ya? Nih, bertambah masa manfaat. Nge-repair mobil mengganti komponen utama, misal dulunya pakai karburator sekarang pakai listrik gitu ya. Sehingga masanya lebih dari 5 tahun. Bukan yang fast moving ya. Fast moving itu kayak eh, apa namanya? Ban gitu ya. Beli ban harganya 2 juta nih. Emang dia menambah umur gitu, enggak kan ya? Dia juga belanja pemeliharaan gitu ya. Itu yang komponen utama yang bisa menambah masa manfaat. Peningkatan kapasitas aset ini dari 200 kW menjadi 300 meningkat. Peningkatan kualitas dari jalan makadam ke jalan aspal gitu ya. Volume gedung 3 lantai jadi 4 lantai atau luas gedung dari 300 meter persegi menjadi 400 meter persegi. Tapi lain ceritanya misal ganti keramik gitu ya. Dari keramik ke granit. Nah, enggak gitu ya. Karena kok nambah apa meter perseginya. Ah, ini kadang juga volume asetnya ini perlu diperhatikan juga itu. Volume intinya, kalau volume intinya nggak mungkin bertambah gitu ya. Nanti ditambahin di sebelah sini Pak, nambah gitu sampai nguber keluar. Wah, itu juga aneh juga ya. Yang pasti tadi ini nih, apakah dia menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume yang dimiliki gitu ya. Tapi bukan kualitas tuh dari keramik ke granit enggak gitu ya. Atau pengecatan misalnya itu juga enggak. Kesimpulannya adalah pengeluaran setelah pembelian aset akan berdampak pada belanja pemeliharaan atau belanja modal gitu ya. Oke, sekarang nah ini yang di KL biasanya adanya ini belanja pegawai, barang jasa, modal, dan bansos ini. Bukan bansos ya, tapi bansos ini. Ini pengeluaran pemerintah, ini bukan pemerintah daerah ya, harusnya pemerintah aja nih. Pada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial gitu ya. Bansos. Di sini ada nggak ya? Oh nggak ada. Nah, terus yang kedua tadi apa tadi ya? Oh tadi kan ini.
Kedua, jenis belanja kita sudah tahu gitu ya. Cara bayarnya. Cara bayar. Cara bayarnya gimana? Kan kalian sudah belajar nih cara bayar. Jadi belanja itu bisa dengan LS atau GU. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat memang pertama adalah sekuen bayarnya ya. Jadi sekuen bayarnya itu kan SPP, SPN, SP2D. Ini harus tahu nih. Entah mau LS atau itu ya. SPP ini PPK, lah ya. PP SPM dan KPPN ya. Nah, ini kalian harus tahu. Jadi kalau ini misal SPP-nya LS, SPM-nya LS, SP2D-nya LS. Itu yang LS ya. LS ini bisa ke mana? Bisa ke penyedia, ya, pihak ketiga penyedia atau bendahara. Ini LS. Maksudnya nanti bendahara itu nggak akan ngasihkan ke pihak ketiganya, nggak langsung ke lewat pihak ketiga, biasanya ke nilai yang sudah pasti gitu. Misal kita mau mengadakan apa rapat akbar makrab ya makrab di sebuah hotel gitu ya di puncak sana, itu udah jelas keluarnya misal 100 juta gitu ya. Udah, jadi LS-nya ke sini ke bendahara baru nanti dikasihkan ke penyedia. Nah, nilainya sudah pasti. Biasanya untuk nilai sudah pasti kontraknya nah, bisa langsung ke penyedia atau melalui bendahara. Biasanya ke bendahara misal kayak perjalanan dinas gitu ya. Kira-kira habis gitu. Daripada si pegawai yang melaksanakan nanti apa namanya bayar dulu gitu ya, maka bisa bayar di muka gitu ya. Lalu nih setelah LS kita bisa bayar pakai uang persediaan. Paling SP2DGU. Enggak, sebenarnya kan enggak cuma GU ya. Kalian kan tahu kan. Terus ada UP, GU, GU nihil gitu ya. Nah, ketika ini ada TU. TU nihil. Apalagi ya? Ini awal tahun lah, awal. Ini harus tahu nih. Awal. Ini ya bisa Feb sampai Des gitu ya. Sedangkan ini akhir gitu ya. Bisa akhir tahun atau akhir bulan itu ya. Untuk TU nihil gitu ya. Ini harus tahu. Sequel ini harus paham gitu ya. Bayarnya apa ya kalau nggak GU ya LS gitu. Udah. Oke, lanjut. Nah, ini tadi pengakuan beban, penurunan manfaat ekonomi. Nah, contohnya pengisian piutang, penyusutan aset, ya. Konsumsi aset. Nah, apa? Terjadinya konsumsi aset, pembayaran gaji, pembayaran berjadin, subsidi, penggunaan persediaan, gitu ya. Timbulnya kewajiban, ada tagihan rekening telepon, listrik yang belum dibayar. Lalu ada pengembalian belanja. Belanja ini kalau penanggalan berjalan dia mengurangi belanja penanggalan berjalan. Tapi kalau pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, maka dia diakui sebagai pendapatan lain-lain gitu ya. Lain-lain. Kalau tahun anggaran berjalan dia pengurangan belanja, kalau ini sebagai pendapatan lain-lain gitu ya.
macam-macam sih kejadian itu ya. Misal setelah pemeriksaan terjadi lebih bayar gitu ya, kayak kasus yang baru ini apa ya, pemadam kebakaran tuh ya, jadi kayak itu kelebihan katanya, kelebihan bayar 6,5 M gitu ya. Karena kelebihan bayar dulu belanjanya, maka ketika nanti terima dari pihak penyedia gitu ya 6,5 M atas kejadian beberapa tahun yang lalu, maka dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Nah ini cara bayar ya, ini ukuran beban ya. Beban ada nggak ya beban? Oh, beban pegawai, beban persediaan, beban pemeliharaan gitu ya. Oh, ini beban bansos gitu ya. Nah, beban pegawai diukur sebagai ini ya. Bentar ya. Kalau pengertiannya sini. Ini kelihatan nggak nih? Beban pegawai. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Beban, ya. Ini ada beban pegawai dicatat sebesar resume tagihan gitu ya. Beban persediaan juga sama. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar, penggunaan persediaan dan pada ketentuan beban persediaan dilakukan penyesuaian gitu ya. Lalu beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang. Kemudian ada apa lagi? Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan gitu ya. Begitu pula beban perjadin juga dicatat sebesar resume tagihan yang sudah disetujui oleh KPA atau BPK. Sedangkan beban barang untuk diserahkan pada masyarakat tapi dicatat sebesar resume tagihan bersama yang telah disetujui oleh KPA gitu ya. Kemudian beban bunga, beban subsidi, beban hibah sama ya, dicatat sebesar resume tagihan yang telah disetujui oleh KPA atau BPK. Oke, kemudian beban apalagi nih? Bansos gitu ya, beban bansos, beban transfer, beban lain-lain juga sama berdasarkan resume tagihan yang sudah disetujui gitu ya oleh KPA atau BPA. Sedangkan untuk beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan akuntansi masing-masing jenis aset tetap ya, dan amortisasi aset tidak terwujud. Untuk beban penyisian piutang tidak tertagih gitu ya, dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisian piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang. Ini kemarin kita sudah bahas ini. Kalau tadi apa? Ada beban transfer ya. Nah, sedangkan transfer sendiri adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari kepada entitas pelaporan lain. Dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Nah, pengakuan untuk transfer sendiri kan diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas negara atau saat terbit dokumen yang sesungguhnya gitu ya. Sehingga sama semua pengukurannya juga menggunakan asas bruto gitu ya. Oke, nah sebelum kita ke akuntansinya gitu ya. Sudah tadi ya. Sebelum kita ke akuntansinya, kita coba belajar mendefine ini masuk ke dalam mana gitu ya. Nah, di sini ini belum ada jurnal komitmen yang sama. Ini belum ada jurnal komitmen. Ditambah jurnal anggaran komitmen belanja. Gitu ya. Alah, ya gitu ya, nggak bisa digedein gitu ya. Apa ini misal nih?
belanja apa persediaan gitu ya, belanja barang pada belanja barang gitu ya. Belanja barang. Mau nggak? Nggak mau. Sorry, sorry. Ya, sorry ya. Belanja ini, belanja. Belanja barang. Nah, gini, belanja barang XXX gitu ya. Ini kalian bisa lihat di apa namanya? Di sorry, di sini. Sorry. Bisa lihat di PMK-nya gitu ya. Pertama, sama kan, belanja atas komitmen belanja. Bab 3 jurnal anggaran. Jurnal anggaran tuh di atas gitu ya. Lalu baru nyatet ini jurnal pada identitas akuntansi namun belum terverifikasi ini. Persediaan yang belum diregister sama dengan yang di slide-nya itu kan, persediaan yang belum diregister pada utang yang belum terima tagihannya. Bisa bentuknya kalian kan persediaan, aset tetap atau aset lainnya. Itu tadi kebetulan persediaan kan yang dicari. Persediaan. Ketika jurnal pada identitas akuntansi pelaporan atas resume tagihan belanja menambah aset BMN tadi sudah ada gitu ya. Tapi ini saat apa nih? Saat resume tagihannya muncul gitu ya, muncul gitu ya. Muncul. Ini berarti apa? Saat SPP. Ketika saat SPP, maka utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar gitu ya. Nah, itu. Jadi saat SPP ini, jurnal pada identitas ini, atas resume tagihan belanja menambah aset BNN gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan verifikasi kondisi BMN. Berarti ketika di SPP kan itu harusnya barang sudah verifikasi ya. Jadi sudah dimasukkan ke dalam persediaan belum diregister. Baru kalau saat ini, saat realisasi pembayaran gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, kalian kuasa pun gitu ya. Ini agak berbeda dengan yang ada di sini. Ini SP2D dulu, baru verifikasi kondisi persediaan. Dulu Bapak waktu di tahun lalu, Bapak konsisten ke 212 ya. Memang berbeda dengan yang disampaikan Bosku. Ini Boskunya kelihatannya masih pakai pakai slide yang tahun lalu juga, mirip kayak gini juga. Jadi tidak konsisten dengan apa namanya PMK 212 gitu ya. Ini ada. Nah ini, Pak, baiknya di sini atau di sini persediaan atau aset lah gitu ya, sama aja. Ada yang tahu konsep nalarnya nggak? Ada yang tahu nggak konsep nalarnya? Ayo, biar nggak sepi-sepi amat nih. Ini kayak beneran puasa ini. Puasa saya nggak mau banyak bicara, Pak. Sama Bapak juga puasa. Eh, Kira-kira kenapa kok di PMK itu setelah SPP kita eh, melakukan pendaftaran itu, jadi persediaan yang belum diregister berarti kita sudah meregister dia ke dalam SIMAK BMN gitu ya, sistem informasi BMN. Kalau yang slide yang ada dari Risco itu di LMS itu
dia SP2D dulu baru meregister gitu ya, meregister. Ayo, kira-kira gimana tuh? Jadi sebenarnya ya tadi sih Bapak sih nggak terlalu mempermasalahkan itu ya. Jadi intinya gini, ketika eh, kan ini ada penyedia gitu ya, penyedia, terus kantor gitu ya, kantor ini, kantor, 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 kantor ini kan BPK sampai KPA lah ya di sini ya, ada di sini semua nih. Terus KPPN gitu ya, KPPN ya, Kabun ya, Kabun. Nah, ketika penyedia itu dia kan pasti ngasih tagihan nih. Ketika tagihan ini diverifikasi di SPP, itu berarti barangnya sudah sesuai gitu ya. Barangnya sudah sesuai. Barang sudah sesuai nih. Makanya dia nge-SPP ini, SPP atau SPM nih. Jadi nggak perlu nunggu SP2D. Kalau sudah sesuai berarti barang sudah bisa digunakan nanti ya, sudah sesuai. Jadi kalau di mana namanya 212 itu ketika dia tagihan tadi ya kan sebelum dia nerima tagihan nih kan harusnya jurnalnya kan tadi ya jurnalnya nih ini nih jurnal komitmen jurnal SPP baru jurnal SP2D kan gitu ya SP2D gitu ya. Nah jurnal komitmen ini ngelok dia ngunci tagihan ini dan barangnya gitu ya. Jadi ketika kalau di komitmen dia nggak ada nggak mungkin keluar ini. Jadi pasti ketika masukkan ke Sakti ya nanti di aplikasinya itu. Kalian bisa lihat tuh di YouTube ada tuh aplikasi Sakti itu masukkan tagihan tuh ada. Itu sudah masukkan ini apa eh, data sumber penyedianya gitu ya. Nah itu tuh. Jadi dia sudah ngelog, makanya dia tinggal SPP barangnya sudah oke kan, udah di, di apa daftarkan gitu ya. Jadi Bapak nggak terlalu mempermasalahkan eh, dia mau sebelum atau sesudah SP2D karena kalau sudah SPP atau SPM mau ke SP2D itu cuma jangka waktunya 6 jam gitu ya. Jadi kalian mau mau di depan gitu ya. Ngikutin PMK atau ngikutin eh, LMS yang ada di apa Dusko, Bapak nggak terlalu mempermasalahkan gitu ya. Kalau yang 212 ya bener gitu ya karena memang PMK-nya sudah berkata begitu gitu ya. Nah itu. Oke, apalagi ya. Jadi ini jangan ditelan bulat-bulat gitu ya, jangan ditelan bulat-bulat. Siapa tahu ada yang berbeda gitu ya. Ada ada yang berbeda ini apa ya? Ini membeli barang persediaan berupa kertas A4 gitu ya. Kalau sesuai dengan 212 maka di sini ada belanja barang dulu kan itu belanja barang gitu ya. Sebagai komitmen karena sudah terima tagihan ya belanja barang sama belanja barang. Emang sih karena nggak ngefek ke laporan keuangan nggak ditulis cuma 212 kan disebutkan di jurnalnya begitu di akrual gitu ya. Ya nanti kalau waktu eh, ujian ditulis karena lumayan kan nilainya satu. Kali kan nilainya dikit ya. Ini paling banyak di jurnal lah gitu ya. Oke, udah itu persediaan belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah ini utang yang belum diterima tagihan belanja gitu ya. Ini SPP, SPM, SP2D, ini
daftarkan pada aplikasi persediaan. Bisa di sini atau di sini, terserah. Karena apa? Harusnya sih kalau Bapak sih setuju di sini sesuai 212. Karena apa? Ketika di SPP atau di SPM itu berarti persediaan itu sudah sesuai speknya gitu ya. Makanya dia didaftarkan. Kalau dia didaftarkan dulu sebelum ke sini, setelah SP2D, harusnya nggak bisa masuk dia. Karena apa? Lah persediaannya sebelum masuk gimana mau dibayar kan gitu ya. Kira-kira begitu kan ada rekon barang dan rekon eh, uang gitu ya. Makanya harusnya sih nambah dulu barangnya baru bisa dibayar. Harusnya sih begitu ya. Ini belanja modal tadi sama ya. Sekuennya juga sama. Kita skip aja lah. Skip aja nih. Ini apa nih? Mencatat jurnal. Oh, ini sama ya pelautan. Ah, ini transaksi UP, uang persediaan. Transaksi kalau di situ namanya transitoris gitu ya. Pengeluaran transito nih. Kalian harus tahu sekuennya tadi ya. Tadi kan bayarnya bisa LS atau UP yang tadi itu rata-rata bayarnya secara LS gitu ya. Ini secara UP. UP di sini gitu ya. Di contoh-contoh ini, di contoh-contoh ini. Nah, itu berbeda dengan yang ada di 212. Kayak gini ya. Berbeda nih. Kalau UP gini terbit oke sama nih ya. Sama. Tapi kalau pas bayarnya dia berbeda. Bedanya di mana, Pak? Nah, kalau di sini kan mana tadi UP ya. Nah, ini SPM UP atau TUP. Nah, pengeluaran transito UP yang pada pengeluaran transito UP yang masih harus bayar ini ya. Lalu piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito UP gitu ya. Ketika sudah terbit, ini berkaitan dengan transito uang muka ke tadi menambah kas di bendara pengeluaran pada piutang UP. Oke. Kalau ini kan masih sama nih belum belanja nih, masih istilahnya masih ngisi kantong bendara kan dua. Ketika dia belanja ini apa nih? Oh ini masih sama, yang belanja belum ya? Hmm, coba ada nggak contoh belanja? Nah ini nih belanja nih. Nah pergantian belanja itu atau pencatatan belanja itu saat dilakukannya tadi GUP, bukan saat beli ya, perlu diperhatikan. Yang sering salah itu misalnya eh, habis terima UP besoknya belanja gitu ya. Nah belanja itu nggak nggak apa namanya ya, nggak dicatat. Nah itu ya di sini ya, ganti dengan UP. Tapi baru dicatat ketika tadi mau mengajukan pergantian UP gitu ya. Beban ini apa belanja barang apa baru kita menagihkan gitu ya, menagihkan. Kalau ini saat pengembalian nihil tadi ya, beban ini pada belanja yang harus dibayar itu ya. Kita mengembalikan yang tadi yang waktu awal, nah pada ketika keluar SP2D-nya gitu ya. Belanja yang masih harus bayar. Ini untuk apa? Untuk pengesahan UP-nya bahwa UP-nya sudah jadi belanja gitu ya. Nah, UP-nya sudah jadi belanja. Lalu di sini ada lagi nih penerimaan pengembalian UP dana rupiah. Uang muka dari KPPN dibalikin pengembalian duit 350.000 gitu ya. Dibalikin di sini. Nah, itu ya. Kalau ini misal nyetor langsung ke kas negara gitu ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat yang di PMK 212 ya, PMK 21. Kata kuncinya apa, Pak? Transito, transitoris kita cari. Jurnal akuntansi transaksi belanja tunai melalui pembayaran uang persediaan bendara pengeluaran. Nah, ini nih. Jurnal akuntansi transaksi bentukan ini
pada bab 7 jurnal transaksi transitoris. Oke. Di bab 7 ya, transitoris. Nah, ini kita lihat di sini. Ada bab 7 ini transitoris nih ya. Ini kita langsung ke jurnalnya nih. Jurnal akuntansi transaksi UP sebagai uang muka. Nah, ini ya. Saat bentuk ya. Sama enggak itu ya? Bisa enggak sih? Dua gini. Saat bentuk. Es. Ini kelihatan nggak? Ada dua nggak? Kelihatan, Pak. Ada dua ya. Bapak mau bandingin yang apa? Bahan itu dengan yang Cuma ada di satu, Pak, yang kelihatan, Pak. satu. Cuman PMK 212 ini, Pak. Oh, PMK 212. Nah, Sorry. cuman itu yang kelihatan, Pak. Hmm. Ini kelihatan semua ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, tapi bisa digini bisa nggak ya? Oh, nggak mau dia. Nggak mau ternyata. Nah, ini ntar transaksi belanja dengan UP. Nah, ini saat pembentukan ya. Pengeluaran transito UP ini kan pembentukan ya. Permintaan pembentukan sama ya, sama nih. Pengeluaran transito UP, pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Oke, 4 juta, oke. Piutang dari ini ada pengeluaran transito UP ini ya. Sama ya, 40 juta ini. Tanggal 2 Juni. Ini tanggal 3 ini apa dia ya? Enggak ada nih. Kenapa ditulis double ya? Ini ini resume tagihan ya. Ini berarti saat SPP. Nah, yang bawah ini saat SP2D gitu ya. Saat SP2D nih. Nah, ini. Jurnal pada entitas atas realisasi pembentukan UP. Ada yang berbeda kan? Bedanya di mana? Di sini nih. Dia nggak ada jurnal kasnya di sini. Harusnya ada nih kayak gini. Ketika dia pengeluaran transito UP yang masih harus bayar gitu ya. Pada uang muka dari KPPN. Nah, maka kalian harusnya nulisnya ini, tambahkan ini kolom ini. Ini belum ada di sini. Nah, memang bintangnya satu. Maksudnya bintangnya satu apa? Ini merupakan jurnal antara. Nggak ada pengaruhnya sama laporan keuangan gitu ya. Makanya mungkin atas dasar efisiensi gitu ya. Mungkin nggak perlu dimasukkan itu. Tapi kalau konsisten ke 212 ya harusnya dimasukkan. Ya cuma Bapak kasih tahu aja. Ini satu ini jurnal antara. Dua juga sama, ini jurnal antara. Yang dituliskan ini doang nih. Uang muka dari KPPN, kas bendara pengeluaran gitu ya. Ini aset nih, satunya kewajiban kan gitu. Karena nanti kalau masih ada uang muka dari KPPN dia akan tadi ngurangin gitu ya di sini. Ini nanti harusnya nilainya 0 nih kalau di neraca. Kasih bendara pengeluaran juga harusnya 0 nih. Nah gitu ya. Itu jadi bedanya di situ ya, di sini beda. Terus ini kalau ini di kuasa bun ya nggak perlu dipelajari karena yang penting kan yang ini jurnal di entitas akuntansi gitu ya. Terus ini transaksi pengembalian ya. Pengembalian gimana Pak? Kalau belanjanya sih sama gitu ya, belanjanya sama harusnya. Belanja nggak ada beda gitu ya. Sembuh. Belanja mengajukan pergantian UP. Nah, pengembaliannya beda nggak Pak?
Nah, uang presiden benar pengeluaran secara kas disetor ke rekening kas negara. Disetor ya. Ini eh maksudnya disetor tuh ada sisa uang ya. Jadi kalau ada sisa uang yang ini berarti yang ini. Disetor sisa uang ya. Dia uang muka dari hanya kas di benar pengeluaran ini. Dari sini uang muka ngilangin penerimaan transito ini pada kas. Jadi ada ini nih. Yang hilang dari sini apa ini nih? Kolom ini. Makanya kalau kalian pelajari video YouTube di Bapak ya, karena itu di Akmom 2 yang sebelumnya, bukan yang di 2021. Itu apa sudah bilang berbeda. Ya kalian pakai yang ini, yang versinya Bapak. Ya. Bukan versinya Bapak, versi 212. Nggak bilang Bapak versinya Bapak. Versinya 212 itu ya. Bapak ngajinya ke sini. Oh, beda Pak sama itu. Iya karena Bapak ngajinya 212. Jadi ya. Di sini kan gini dan. Nah, di sini dia nggak ada nih kasnya. Di sini ada nih. Nah, ada kan. Besar kasnya ada. Di sini kan setoran tunai nggak ada. Nah, ini ada. Ya. Jurnal pada ini kalau ini jurnal pada kuasa pun nggak perlu kita pelajari. Karena di KPPN gitu ya, kita kan nggak pelajari. Apa lagi ya? Oke. Nah, itu ya sementara ya yang berbeda. Tapi bagaimanapun berbeda itu tetap satu juga katanya. Satu juga. Intinya kan makanya nanti kalian kan Bapak kasih tugas tuh tinggal dalam bentuk Excel. Nanti kalau ini sekuennya tinggal niru di cheat sheet-nya gitu ya. Oh, ini tinggal itu. Kan tinggal ilmunya kan tinggal menyalin kalau kelamaan itu susah nanti. Apa lagi ya? Mana? Sorry. Oke. Ini apa nih? Oh, hibah. Udah sementara itu ya. Oke, sementara itu ini 1550 nanti kita kuis nggak kuis ya latihan lah ya 10 soal. Tapi herannya kelas sebelah itu ada 28 yang ngumpulin 26. Bapak kasih lagi 10 menit nambah cuma satu. Yang satu orang nggak tahu kemana dia nggak ngumpulin. Ya, saya harap sih ngumpulin semua ya. Nanti nilainya Bapak taruh di inilah ya. Di mana ya? Biar bisa mantau gitu, biar bisa mantau. Di share screen atau di share screen di mana? Share sheet ya, share sheet itu boleh lihat ya. Itu apa ya?